Kembali dilapor polisi pemirsa, DS warga Bandung tega menganiaya seorang nenek gara-gara tidak diberi pinjaman uang sebesar 2 juta rupiah. Pelaku memaksa meminjam uang untuk berjudi online. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Bandung berhasil mengungkap kasus pidana pembunuhan terhadap seorang nenek di Komplek Perumahan Raja Sanagara, Cileunyi, Kabupaten Bandung yang terjadi 27 Juni lalu. Tersangka membunuh korban berinisial GEJ, seorang nenek berusia 60 tahun di rumah kosong dengan kondisi tergeletak kaku. Lewat penyelidikan, polisi pun berhasil menangkap DS di kawasan hutan di Banjar, Jawa Barat. Pelaku mengaku membunuh korban lantaran kesal karena tidak dipinjami uang untuk berjudi. Kita ketahui motif bahwasanya sampai dengan DS menghabisi nyawa G adalah G ini pertama didatangi oleh pelaku untuk meminjam uang, ya. GS ini meminjam uang, kemudian saat tidak dikabulkan, disitulah akhirnya pelaku naik pitam. Atas perbuatannya, DS terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Indrawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pengungkapan kasus pembunuhan seorang nenek di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, telah bergabung bersama kami Kanit Resum Polresta Bandung, Ibda Teguh Zaki Harasyad. Selamat pagi Pak Teguh, terima kasih telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews. Pak Teguh, ini bagaimana sih Pak? Bagaimana sih Pak ini proses pengungkapan kasus pembunuhan terhadap lansia ini Pak? Baik, terima kasih Mbak. Izin saya jelaskan sedikit. Waktu kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022. Diketahui sekira pukul 14.15 di Komplek Raja Sanagara, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Jadi identitas tersangka ini atas nama DS dan korban atas nama G. Awal kronologi kejadiannya, pelaku sebelumnya sudah kenal dengan korban karena memang sebelumnya mereka melakukan bisnis. Kemudian pelaku mendatangi rumah korban untuk meminjam sejumlah uang, yakni 2 juta rupiah. Meminjam uang 2 juta rupiah, tapi pada saat pelaku ingin meminjam kepada korban, korban tidak bersedia. Kemudian korban kembali ke kamarnya. Pada saat kembali dari kamar korban, pelaku langsung menodongkan cutter ke arah leher korban. Kemudian pelaku meminta nomor PIN ATM korban. Tetapi korban tidak mau memberikan PIN-nya dan korban berteriak. Karena korban berteriak, pelaku pun langsung mencekik korban dan membawa korban ke kamarnya. Kemudian pelaku menjatuhkan korban dan dicekik selama 30 menit. Dan karena melihat korban masih dalam keadaan bernyawa, akhirnya pelaku membalikan badan korban dan mengambil seutas tali di tas pelaku, mengambil seutas tali di atas pelaku, kemudian dililitkan ke leher korban, dan dijerat. Setelah dijerat, pelaku membalikan lagi badan korban untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa. Baik Pak Teguh, artinya ini pelaku ini sudah merencanakan memang untuk membunuh korban karena ternyata dia membawa tali di tasnya. Untuk pemeriksaan saat ini kami mendapatkan informasi bahwa pelaku membawa barang-barang Baik pemirsa, kami memohon maaf karena sambungan kepada Pak Teguh terputus. Baik, kita akan nantikan seperti apa proses pemeriksaan dari kasus ini karena begitu tega ya seseorang ini membunuh seorang nenek hanya karena tidak diberikan pinjaman uang sebesar 2 juta rupiah. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ratusan orang memblokade jalan di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jawa Timur. Masa berunjuk rasa menuntut Holy Wings ditutup untuk selamanya. Mungkin bisa jadi
saudara kami imannya lebih kuat daripada kami, dan itu kita tidak menginginkan. Ratusan warga dari Aliansi Ulama dan tokoh Jawa Timur berunjuk rasa di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya Selasa siang. Massa membentangkan berbagai poster dan spanduk menuntut kafe Holy Wings ditutup selamanya. Masa aksi memblokade seluruh jalan sehingga akses menuju Gedung Gerahadi terpaksa ditutup. Situasi sempat memanas saat ada peserta aksi yang berusaha merusak pagar duri yang dipasang oleh polisi. Namun petugas segera menghentikan dan menenangkan massa. Demi Allah, saya tidak mampu kalau melihat Rasulullah dilecehkan. Demi Allah, saya tidak mampu kalau melihat Rasulullah dilecehkan. Massa baru mau membuka blokade jalan setelah sejumlah perwakilan diterima oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, perwakilan massa meminta penegak hukum dan pemerintah Provinsi Jawa Timur menutup Holy Wings secara permanen pasca promo minuman beralkohol yang dinilai menistakan agama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Badan Intelijen Negara dan pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta berekonsiliasi agar tidak terjadi kericuhan susulan di Babarsari. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X mendesak para pelaku segera diproses hukum. Istimewa, itu aja. Jogja damai istimewa. Badan Intelijen Negara bersama Pemkab Sleman mengumpulkan sejumlah tokoh masyarakat di Babarsari, Sleman, Yogyakarta. Mereka bertemu dan berekonsiliasi agar tidak terjadi kericuhan susulan. Dalam pertemuan ini juga disepakati sejumlah hal, di antaranya memberi pengobatan maksimal bagi korban luka, pemulihan kerusakan material, penegakan hukum bagi para pelaku, dan upaya pencegahan konflik. Kemudian recovery kerusakan, ya, kerusakan material maupun kemudian ekonomi, ya. Mereka harus kita cover juga sehingga kemudian tidak ada kerugian lagi dari pihak yang lain yang terdampak dari peristiwa awal. Yang ketiga, tentunya kita akan lakukan upaya penegakan hukum dan pencegahan berikutnya. Tindak saja bagi mereka yang melanggar pidana, kan gitu. Ya, karena tegakkan hukum, karena sudah terjadi pelanggaran, ya kan? Karena masyarakat kita ini tidak mengenal kekerasan fisik seperti itu, ya. Sementara itu, petugas membersihkan puing-puing yang berserakan akibat kericuhan di lokasi kejadian. Petugas menemukan 9 jerigen besar berisi minuman keras di sebuah kios kecil. Agar tidak disalahgunakan, petugas membuang seluruh isi miras yang belum diketahui pemiliknya. Sebelumnya, kericuhan terjadi di kawasan Babarsari, Sleman, Yogyakarta, Senin siang. 7 sepeda motor dibakar dan sejumlah ruko rusak. Insiden ini bermula dari keributan antar dua kelompok yang terjadi di sebuah tempat karaoke Sabtu malam lalu. Kemudian berbuntut panjang dengan aksi penyerangan dan perusakan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, puluhan kilogram narkotika jenis sabu berhasil disita tim Satres Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara dalam sejumlah penggerebekan. Petugas menangkap pelaku dan menyita sejumlah barang bukti di hotel mereka menginap. Polrestabes Medan menangkap tersangka bandar sabu di sebuah hotel di kota Medan. Dari tangan tersangka, petugas menyita sedikitnya 25 kg sabu yang disimpan pelaku di bawah tempat tidur kamar hotel yang ia sewa. Sementara di lokasi berbeda, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali menangkap pengedar dengan barang bukti 20 kg sabu. Total ada 9 pelaku yang ditangkap yang diduga bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia. Seluruh barang bukti narkoba yang disita kemudian dimusnahkan dengan menggunakan mesin insinerator. Kasus ini ada satu bandar yang bisa kami ungkap, yaitu pada kasus yang pertama yang di Jalan Lumban Subakti. Ada satu bandar yang
bisa dipegang ya atas nama bos. Ya. Sementara yang lain masih dalam pengembangan, masih sifatnya pembawa barang atau kurir. Ya. Pemirsa, Bang Ano akan hadir di segmen berikutnya. Tetaplah di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.